Iya, pemirsa, kembali bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait IRP apakah menjadi solusi kemacetan. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ ini akan menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing yang dikenal dengan IRP di beberapa ruas jalan yang merupakan penghubung menuju DKI Jakarta. Dan ketiganya itu berada di Jalan Kalimalang, Margonda dan juga Daan Mogot. Saya ke Pak Bambang Prihartono. Pak, ini sudah sejauh apa sih pemberlakuan atau pembahasan terkait akan diberlakukannya IRP di jalan-jalan yang cukup penting itu, begitu Pak? Baik Mbak Tiara, terima kasih. Pertama ingin sampaikan kenapa kita berencana melaksanakan IRP. Yang pertama Mbak Tiara, bahwa kebijakan IRP itu sudah ada di Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Baik. Yaitu Rencana Induk Transportasi Jabodetabek tahun 2018 sampai 2029. Kita punya 10 tahun untuk menahi transportasi di Jabodetabek. Baik. Kemudian RTJ ada perpesnya Mbak Tiara, namanya Perpres 55 tahun 2018. Kemudian yang kedua Mbak Tiara, kita sudah menerapkan sistem ganjil genap sejak perluasannya sejak Asian Games Mbak tadi ya. Yeah. Bahwa ganjil genap itu sifatnya temporary, ya kan? Dia nggak bisa lama. Kenapa nggak bisa lama? Studi kami mengatakan bahwa kalau kebijakan ganjil genap lebih dari setahun dia tidak akan optimal, dan orang cenderung bukan beli mobil kedua ketiga, tetapi cenderung pindah ke roda dua. Roda dua itu tidak berselamatan, akan menyebabkan kecelakaan semakin meningkat. Kemudian ketiga Mbak Tiara adalah polusi ya, polusi udara kita sudah mengkhawatirkan. Bahkan kita berdasarkan Air Quality Index itu kita selalu di ranking 4, kadang 1, warnanya sudah merah Mbak Tiara, ya kan? Artinya apa? Sudah kondisi berbahaya. Bahkan kami mencatat tanggal 22 Agustus itu warnanya sudah ungu. Kalau sudah ungu, Mbak Tiara nggak boleh keluar. Tapi ternyata Mbak Tiara keluar terus juga untuk siaran gitu ya. Nah harusnya kita sudah di rumah. Nah kemudian yang keempat adalah pergerakan orang itu luar biasa Mbak Tiara sekarang. 2 tahun lalu saya baru bicara angka 45 juta, jauh di atas populasinya. Sekarang sudah mencapai 88 juta pergerakan orang per hari. Nah kalau ini tidak di-manage, ya kan, akhirnya apa? Akan terjadi stuck di mana-mana. Nah jadi sesuai dengan rencana induk, maka IRP kita sudah mulai bahas dari sekarang bagaimana rencana implementasinya. Baik, saya ke Pak Bambang Istianto. Pak, ini kan kalau dulu sempat ada, kita kenal dengan 3-in-1, terus kemudian ada ganjil genap yang masih berlaku sekarang, dan kemudian rencananya Pemprov dan pemerintah akan memberlakukan IRP. Menurut Pak Bambang seperti apa? Ya, sebetulnya itu transportasi itu juga sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat ya. Itu sebetulnya transportasi itu sebagai salah satu public choice gitu ya. Itu public good itu sebetulnya masyarakat itu nggak perlu bayar menggunakan jalan raya itu. Seharusnya demikian. Jadi kebijakan pemerintah itu seharusnya yang lebih meringankan masyarakat. Karena seperti misalnya air bersih itu kan masyarakat nggak perlu bayar. Udara bersih masyarakat nggak bayar. Juga jalan raya itu adalah public good. Merupakan barang publik yang harus dinikmati secara bersama-sama banyak orang itu. Nah, kasuistis terhadap Jakarta atau dan kota yang lain itu bahwa transportasi itu terjadi kemacetan dan sebagainya. Salah satunya adalah dengan IRP. Nah, padahal itu kan pendekatan teknokratik. Itu kan sebetulnya persoalan pokoknya itu kan ada di bagaimana orang mengurangi atau menghindari atau tidak menggunakan kendaraan pribadi secara bebas, secara apa. Nah, pemerintah mencoba membatasi. Nah itu bagaimana kebijakan itu menurut publik. Nah, sekarang tinggal masyarakatnya apakah sukarela, ikhlas atau apa. Nah itu, tetapi apapun juga ketika public good itu dibisniskan, itu harus hati-hati. Harus dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat. Itu sebetulnya kalau teori-teori kebijakan harus begitu. Target grupnya siapa? Nah itu harus dilihat dari situ. Nah variabel dominan apa? Nah ternyata kemacetan lalu lintas sementara ini kita menganggap bahwa orang di Jakarta mobil pribadi itu tidak terkendali. Nah sehingga perlu dibatasi. Nah pendekatan teknokratiknya itu adalah 3-in-1. Kemudian ganjil genap tadi
Pak Bambang Pri juga sudah menyampaikan ganjil genap ternyata tidak efektif. Artinya bahwa pendekatan teknokratik itu sebetulnya tidak berhasil. Nah, kita harus cari solusi. Ya. Pendekatan orang tidak menggunakan kendaraan, Ya. jangan pendekatan teknokratik, tapi cobalah kita cari pendekatan yang lain. Baik. Nah itu. Baik, Pak Bambang Pri, kalau dulu kan kita sempat tahu nih, sempat dipasang beberapa alat di jalan-jalan protokol seperti di Sudirman dan sebagainya begitu kan Pak. Nah tadinya mungkin planningnya akan diberlakukan situ, namun kemudian sekarang bergulir lagi wacana bahwa akan dipasang di pintu-pintu untuk masuk ke Jakarta. Itu dasarnya seperti apa Pak? Ya, gini Mbak Tiara, kami merencanakan pembangunan ERP ini ada 3 ring ya. Ring 1, ring 2, ring 3 paling luar. Ring 1 itu di Sudirman Tamrin, karena ini jalan provinsi, itu kewenangannya Pemprov DKI. Baik. Kemudian ring 2 adalah perluasan ganjil genap Mbak Tiara, Kuningan, Gatot Subroto. Nah ini juga jalannya Provinsi DKI, kewenangannya Pemprov DKI. Nah BPTJ di luar, di perbatasan, ya kan? Itu di jalan nasional. Karena jalan nasional adalah kewenangan pusat. Kami tidak bisa bekerja di jalan provinsi kabupaten. Regulasi sudah seperti itu ya. Nah maka itu di dalam kota itu kewenangan DKI, maka menganut mazhab namanya retribusi, ya retribusi. Kalau di jalan nasional nggak boleh retribusi. Kalau retribusi harus jalan daerah. Makanya di nasional nanti adalah PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah kemudian sedikit mengenai congestion electronic road pricing Mbak Tiara, bahwa teorinya bahwa ERP itu bukan bicara berbayar, tapi adalah bicaranya congestion charge ya. Orang yang menyebabkan kemacetan dia kena charge. Maka itu nanti ERP itu tarifnya progresif. Makin macet jalannya dia akan naik ya. Kalau dia jalannya tidak macet, lancar, dia akan turun kembali gitu. Dan itu konsep daripada ERP itu sendiri. Baik, itu rencananya akan berapa tuh besarannya, atau apakah sudah dilakukan pembahasan sejauh itu Pak Bambang Pri? Ya, yang sudah ada regulasinya itu kan adalah tadi retribusi ya, di jalan daerah, provinsi dan kabupaten. Tetapi di Indonesia belum ada regulasinya. Oleh karena itu ini terobosan baru nih Mbak Tiara. Terobosan baru, kami sekarang lagi menyusun regulasinya. Bagaimana regulasinya kalau ERP diterapkan di jalan nasional. Sehingga nanti sampai detik ini kami belum bisa menyampaikan kendaraan apa saja yang akan kena cat, berapa besarnya, masih tapi sudah pasti roda 4 begitu ya Pak? Ya pasti roda 4. Ya. Baik, kami harus jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.